Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Dengan banyaknya animo masyarakat untuk bergabung menjadi relawan dalam saat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini, kami berdasarkan arahan dari Kepala Gugus Tugas menyampaikan bahwa untuk semua relawan yang akan bergabung dapat bersama-sama untuk menyalurkan bantuannya maupun tenaganya pada 3 hal. Pertama, untuk bidang medis, semua tenaga medis baik alumni perguruan tinggi maupun mahasiswa tingkat akhir dapat bergabung sebagai tenaga medis, administrasi, dan juga support di rumah sakit. Hal ini diperlukan karena memang kita bermaksud untuk menjaga ketahanan dan kelangsungan dari penanganan COVID ini, di mana tenaga medis ada di gugus depan. Yang kedua, relawan juga bisa berperan serta dalam dukungan logistik, di mana sekali lagi tenaga medis harus kita support baik dari segi makanan bergizi, vitamin, dan juga dukungan logistik lainnya. Jadi di sini masyarakat dan relawan bisa bersama-sama dengan gugus tugas, fungsi-fungsi yang ada di gugus tugas yang lain, bersama-sama mendukung kedua hal ini, di mana fungsi dan konsentrasinya adalah di penanganan tenaga medis, baik di rumah sakit rujukan maupun di rumah sakit darurat yang akan segera dibuka oleh pemerintah. Yang ketiga, tergantung dan mudah-mudahan ini juga bisa segera diselesaikan. Kita juga memohon bantuan dan mengajak relawan untuk bersama-sama menangani golongan yang rentan secara ekonomi. Jadi dukungan logistik dan masyarakat yang terdampak dari pandemik ini, termasuk juga penyaluran makanan dan juga bekerja sama dengan pemerintah untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang ada sesuai juga dengan program-program pemerintah yang sudah dilaksanakan sekarang, dipercepat dan juga disebarluaskan. Jadi nantinya tujuan dari penanganan ini bersama relawan bisa direplicate, juga difungsikan bukan hanya di pusat tapi juga di semua provinsi dan juga di kabupaten, sehingga semua penanganan ini bisa berjalan dengan cepat dengan bantuan relawan. Karena memang kita juga melihat bahwa dengan pandemik ini dampak cukup luas, sehingga peran dari pemerintah harus sangat didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita bekerja bersama sehingga semua usaha relawan tidak ada yang terbuang sia-sia, tapi masuk ke fokus dan dirasakan manfaatnya pada semua pihak dalam penanganan percepatan penanganan COVID-19 ini. Saya rasa itu himbauan dari kami untuk bersama-sama dengan para relawan menyatukan semua tenaga, semua sumber daya yang ada untuk membantu penanganan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, ada beberapa pertanyaan untuk para narasumber. Untuk yang pertama, Pak Andre, ada pertanyaan. Bagaimana cara bergabung menjadi relawan medis? Apakah memang yang berlatar belakang medis saja atau masyarakat umum dapat mengikuti menjadi relawan? Dan kemana mereka harus menghubungi? Itu untuk Pak Andre. Dan yang kedua untuk Majen TNI Tugas, Bapak Dokter Tugas, pertanyaannya adalah bagaimana sistem pelacakan terhadap orang yang diduga sudah terinfeksi corona? Karena ada keraguan bahwa jumlah yang positif corona sebenarnya lebih sedikit dari jumlah realnya di tengah masyarakat. Untuk Profesor Wiku, pertanyaannya adalah selain rapid test, apa langkah selanjutnya dari pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19? Silahkan dijawab Bapak. Baik, untuk relawan ini terbuka untuk sesuai dengan kategori. Jadi memang untuk layer pertama yang kita harapkan adalah yang bisa mensupport tenaga medis,
Jadi dengan background rumpun kesehatan, baik kedokteran, keperawatan, FKM, farmasi. Kita juga mengundang bukan hanya dokter, tapi juga mahasiswa tingkat akhir, sesuai juga dengan instruksi dari Menteri Pendidikan bahwa ini bisa dianggap sebagai praktek kerja. Jadi alumni dan mahasiswa tingkat akhir terbuka untuk bersama-sama menjadi relawan. Yang kedua, karena fungsi ini juga mencakup di luar medis, maka kita juga membuka kesempatan pada relawan di luar rumpun kesehatan untuk bersama-sama menanggulangi dengan fungsi dan kegiatan yang akan disesuaikan. Untuk pendaftarannya kita bisa, saat ini kita sedang mengkoordinasikan bahwa sekarang sudah banyak masyarakat yang juga mengumpulkan dan menerima pendaftaran baik dari alumni, baik dari organisasi profesi, itu untuk bisa bersama-sama bergabung dengan gugus tugas sehingga nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan fokus dan tepat sasaran. Jadi nanti ada kita hubungi dan juga diumumkan di website dari BNPB dan gugus tugas ini informasi-informasi di mana relawan bisa bergabung dan juga yang sudah selama ini bergabung lewat kegiatan alumni dan juga profesi maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Terima kasih. Untuk menangani COVID ini yang paling penting adalah memang deteksi dini. Deteksi dini ini adalah sangat penting untuk memilah-milah seperti apa yang tadi sampaikan, ada orang sehat, ada orang tanpa gejala, orang dengan pengawasan, orang dengan pasien dalam pengawasan dan seterusnya. Ini sangat penting dan maka kaitan dengan itu tes untuk mendeteksi ini sangat penting. Dan saya kira Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan juga bagaimana siapa saja yang bisa melakukan tes, diperbanyak, yang tadinya Balitbang sekarang diperbanyak lebih banyak di seluruh provinsi dan untuk melakukan tes COVID ini. Kemudian di fasilitas kesehatan tentunya akan dipertegas bahwa COVID ini positif atau tidak dan seterusnya, sehingga strategi ini tentunya ini akan betul-betul melihat persis sebenarnya berapa yang terdeteksi positif dan seterusnya dan bisa memilahkan bahwa ini yang terdeteksi atau terpapar dan tidak. Ini sangat penting saya kira untuk bagaimana mencegah penyebaran bencana COVID ini dengan baik. Dan tentunya sebentar lagi protokol itu pun sudah diberlakukan untuk yang sudah mengacu pada pedoman Kementerian Kesehatan, pedoman-pedoman dari profesi kedokteran dan profesi-profesi lainnya untuk bagaimana mendeteksi ini dengan baik. Dan paling penting strategi pertama adalah membuka suatu komunikasi edukasi yang telah didata di dalam atau dicantumkan di dalam suatu protokol, sehingga ini akan secara strategi bisa mendeteksi secara awal siapa-siapa saja yang kemungkinan akan terdeteksi COVID-19 dan juga dengan menguatkan tracing yang tentunya ini akan dibantu oleh semua unsur koordinasi semua instansi yang terkait untuk mendeteksi COVID-19. Saya kira itu yang paling penting adalah mari bersama-sama melakukan semua deteksi dini, tracing dengan baik dan semoga ini bisa cepat mengeliminasi atau mencegah penyebaran COVID dengan baik. Sekian, terima kasih.